Sebuah lokasi tambang pasir atau galian golongan C yang beroperasi di Desa Jenowo, Kecamatan Taman Sari, Boyolali diprotes warga setempat. Usai menggelar rapat tertutup bersama dengan tim sukses dari 3 paslon, KPU mengumumkan format debat Capres dan Cawapres. Untuk menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru 2024, sejumlah sarana dan prasarana jalan di Brebes dikebut pengerjaannya. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Buletin Jawa Tengah dan DIY edisi Kamis 7 Desember 2023 bersama saya, Valerie Budianto. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Inilah Buletin Jawa Tengah dan DIY selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, atap 2 ruang kelas SD Negeri 2 Tanggerjo, Kecamatan Godong, Grobongan ambruk setelah diterjang angin dan hujan deras. Akibatnya puluhan siswa yang sedang ujian semester dialihkan ke ruang perpustakaan. Kondisi terparah berada di ruang kelas 1. Di ruangan ini atap bangunan ambruk total. Sementara di ruang kelas 3 terdapat 1 bangunan yang sebagian atapnya rusak. Akibatnya kegiatan pelaksanaan ujian semester siswa kelas 1 dan kelas 3 dialihkan ke ruang perpustakaan yang sempit dan seadanya. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan, namun saat kejadian tidak menimbulkan korban jiwa. Saat ini walaupun kegiatan belajar dipindahkan ke ruang perpustakaan, namun para siswa mengaku tidak nyaman dan juga khawatir dengan kondisi ruang kelas yang telah rusak. Karena hal ini dapat membahayakan bagi keselamatan para siswa, terlebih saat musim hujan. Sementara itu pihak sekolah dan siswa berharap kepada Dinas Pendidikan Grobogan agar segera memperbaiki ruangan yang rusak. Karena kondisi 2 ruang kelas tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar siswa. Makanya pembelajaran saya pindahkan untuk kelas 1 di ruang IT, untuk kelas 3-nya di ruang perpustakaan. Nah, dengan rusaknya bangunan ini sudah saya usulkan dari pihak dinas, bahkan PUPR sudah sini verifikasi, ternyata itu saya suruh nunggu. Sebuah lokasi tambang pasir atau galian golongan C yang beroperasi di Desa Jenowo, Kecamatan Taman Sari, Boyolali diprotes warga setempat. Petugas yang sempat mengoperasikan alat berat bahkan sempat diusir pergi dari lokasi. Warga Desa Jenowo memprotes sebuah tambang pasir atau galian golongan C diduga kuat beroperasi tanpa kelengkapan perizinan. Karena aktivitas tambang pasir dinilai sangat merugikan warga. Warga berupaya menghentikan aktivitas pertambangan, warga pun kesal dan juga mengusir penambang yang menggunakan alat berat. Warga melakukan aksi protes karena dengan adanya penambangan pasir ilegal akan membuat kerusakan alam semakin besar. Untuk itu warga meminta agar pihak aparat desa dan aparat penegak hukum bertindak tegas menghentikan aktivitas tambang untuk selamanya. Meminta kepada aparat desa dan aparat penegak hukum untuk meniadakan tambang di Desa Semowo. Inilah contohnya, ini Kali Kerok sebagai contoh. Kami warga tidak suka adanya tambang secara ilegal maupun legal dengan menggunakan alat berat. Alasannya apa keberatannya, Pak? Keberatannya karena efek positif dan negatifnya lebih banyak efek negatifnya. Contoh saya dari dulu saya monggo kerso, mau ditambang mau enggak saya istilahnya nderek masyarakat. Karena itu SHM juga, masalah izin saya nggak tahu karena saya bukan pelaku istilahnya pelaku tambang atau apa. Saya juga tidak bisa menyukupi kebutuhan warga. Misalnya mau nambang, mau enggak, saya enggak bisa nyukupi. Ke informasi lainnya pemirsa, aksi tawuran antar remaja kembali terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Dalam tawuran yang sempat terekam CCTV, terlihat seorang remaja terjatuh dari sepeda motor usai terkena senjata lawan. Aksi tawuran antar remaja tersebut terjadi di daerah Bangetayu, Genuk, Semarang pada Selasa siang kemarin. Dari rekaman CCTV terlihat sejumlah remaja yang beberapa diantaranya masih mengenakan seragam SMP terlibat aksi saling kejar. Beberapa saat kemudian 2 kubu yang mengendarai sepeda motor saling berhadapan
hingga kemudian menyebabkan korban terjatuh usai terkena senjata lawan. Petugas kepolisian yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi kejadian. Polisi menangkap 6 remaja pelaku tawuran beserta barang bukti stick golf. Meski hanya melakukan pembinaan dan memanggil para orang tua pelaku tawuran, namun pihak kepolisian tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk membuat surat pernyataan tidak kembali tawuran. Kami lakukan pembinaan, kami data, datangkan orang tuanya, kami koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dimanapun, baik di Genuk, di Semarang, di Jawa Tengah, supaya ini menjadi bahan pelajaran bagi remaja kita yang terpancing dengan hal-hal berkaitan dengan Jajaran Satreskrim Polresta Pati membongkar jaringan eksportir kendaraan ilegal roda 2 dan 4 yang hendak dikirim ke Timor Leste. 4 tersangka pun ditangkap di 2 TKP. Tersangka I dan J warga Pati ditangkap polisi di Jalan Tol Semarang saat hendak mengirim barang ke Pelabuhan Semarang. Dari tangan I dan J, polisi mengamankan 8 sepeda motor, sementara F dan B, sepasang suami istri, diamankan di rumahnya di Boyolali. Pihak kepolisian pun menyita 10 sepeda motor dan 2 mobil. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Ongkoseno Gandhi Harso Sukahar mengatakan informasi kendaraan akan dikirim ke Timor Leste tanpa dilengkapi surat resmi berkat laporan masyarakat. Keempat tersangka saat ini ditahan di Rutan Polresta Pati dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka dikenai pasal 480 dan 481 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Pun kita juga menemukan beberapa kendaraan bermotor, baik mobil maupun roda 2, ya. Kemudian kita amankan dan melakukan pemeriksaan. Ya. Apa kendaraan ini mau dikirim ke mana? Dari hasil pemeriksaan ini ternyata adalah menurut dari keterangan para pelaku, ya, disertai dengan petunjuk yang lain, ternyata kendaraan ini diakui oleh para pelaku akan dikirim ke Timor. Dan Buletin Jawa Tengah dan DI akan segera kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya, usai menggelar rapat tertutup bersama dengan tim sukses dari 3 paslon, KPU mengumumkan format debat Capres dan Cawapres. Informasinya usai jeda.